Shalom saudara, malam ini sharing saya topiknya adalah apakah kehidupan ini layak untuk dijalani? Saya ambil dari Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 18. Oke, saya mulai saja langsung saudara. Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 3. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Siapakah pengkhotbah? Dia adalah anak Daud. Siapakah anak Daud? Dia adalah raja di Yerusalem. Siapakah dia? Dia adalah Salomo, saudara. Nah, untuk lebih mengerti firman pengkhotbah 1 ini, kita harus belajar tentang mengapa kitab ini ditulis dulu, saudara. Kalau tidak, kita akan kehilangan makna yang besar. Karena itu, saya akan mulai dari historical element dari Salomo. Kita akan belajar sebagian dari satu raja-raja 1 sampai 1 raja-raja 11 kita belajar malah. Kita akan belajar tentang Salomo. Saudara, pengkhotbah adalah anak Daud. Pengkhotbah adalah Salomo. Ya. Pada 1 Raja-Raja 2 ayat 1, Daud meninggalkan suatu pesan kepada Salomo sebelum dia meninggal. Jadi 1 Raja-Raja 2 ayat 1, ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala hal yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anak laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tata Israel. Nah, ini adalah Salomo yang dipesan oleh ayahnya Daud, raja ketiga dari Israel, sebelum Daud meninggal. Oke, saudara. Pada 1 Raja-Raja 3, saudara, Tuhan datang menghampiri Salomo, ditanya, apa yang kau minta? Maka dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9, Salomo berkata, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Oke, akhirnya Salomo meminta hikmat, tapi bukan hanya hikmat dan pengertian saja diberikan, bahkan kekayaan, kemuliaan, semua diberikan Tuhan. Oke, akhirnya di 1 Raja-Raja 4, Salomo dan hikmatnya. Di sini ada gambar, ada 2 perempuan sundal yang berebut seorang bayi. Kata perempuan ini adalah bayiku, dan perempuan ini adalah bilang ini bayiku. Maka Salomo dengan hikmatnya berkata, ambillah pedang, lalu penggalah bayi ini, biar sebagian dikasih perempuan ini dan sebagian di perempuan ini. Yang satu, perempuan ini bilang, penggal saja. Yang satu bilang, jangan penggal, berikan saja ke perempuan ini. Maka dengan hikmahnya Salomo tahu siapa ibu sesungguhnya. Nah,
1 Raja-Raja 4 ayat 29, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Ia mengubah 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon, sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan, dan tentang burung-burung, dan tentang binatang melata, dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar hikmatnya. Jadi hikmat Salomo tidak ada yang menandingi. Oke, Salomo juga mengerjakan pekerjaan besar. Pekerjaan besar Salomo yang pertama adalah bait suci. Jadi kita udah sampai di 1 Raja-Raja 6. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Jiu, yakni bulan kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Dalam tahun yang ke-4, dalam bulan Jiu, diletakkannya dasar rumah Tuhan. Dan dalam tahun yang ke-11, dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8, selesailah rumah itu dengan segala bagian-bagiannya dan sesuai dengan segala rancangannya. Jadi 7 tahun lamanya ia mendirikan rumah itu. Jadi pada saat Salomo udah 4 tahun menjadi raja, dimulai pembangunan bait suci, memakan waktu 7 tahun. Ini adalah gambar bait suci Salomo. Pekerjaan besar kedua yang dilakukan Salomo adalah istana Salomo. Kita masuk ke 1 Raja-Raja 7. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya. Barulah selesai seluruh istananya itu. Ia mendirikan gedung hutan Libanon, 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya, disangga oleh 3 jejar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Dibuat juga balai singgasana, Hall of the Throne, tempat ia memutuskan hukum. Balai ini, Hall of the Throne, balai pengadilan, yang ditutupi kayu aras dari lantai sampai balok. Ini Forest of the Lebanon. Ini tempat dia memutuskan ini. Ini ada rumah Salomo. Ini adalah tempat tinggalnya anaknya Firaun yang menjadi istri Salomo. Ya. Nah, ini adalah bait suci. Dan gedung kediamannya sendiri di pelataran yang lain lebih ke sebelah dalam lagi dari balai itu adalah sama buatannya. Dan bagi anak Firaun yang diambil Salomo menjadi istrinya, dibuat juga sebuah gedung sama dengan balai itu. Oke, jadi kalau kita lihat di map sebelah kanan, ini adalah bait suci yang dibangun selama 7 tahun. Ini adalah istana Salomo yang terdiri atas Forest of Lebanon, ya, rumah Salomo, serta tempat tinggalnya anaknya Firaun. Jadi kalau kita lihat perbandingannya, ini dibuat 7 tahun atas spesifikasi Tuhan. Kalau misalnya istananya tidak dibuat atas spesifikasi Tuhan. Dan dia membuat istananya lebih besar daripada bait sucinya. Ini tidak bilang, oh kenapa dia buat istananya lebih besar dari bait suci, tapi nggak apa-apa. Kita perlu tahu sebagai perbandingan. Jadi dibutuhkan 20 tahun untuk membangun 2 proyek besar itu. Oke. Kita masuk ke 1 Raja-Raja 10. Nah, setelah istananya dan bait suci dibangun, 1 Raja-Raja 10 ayat 4. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku dalam hal hikmat dan kemakmuran. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Jadi dari pekerjaan besar Salomo, tidak ada yang bisa menandingi. Dari hikmatnya, tidak ada yang menandingi, saudara.
Kekayaannya, saudara, Salomo dan kekayaannya. 1 Raja-Raja 10 ayat 21. Segala pekakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Saudara, camkan ini, tidak ada barang perak, sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Jadi seperti batu yang dibuang sana-sini perak itu. Jadi Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak, emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda, bagal. Begitulah tahun demi tahun. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu. Dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Jadi dalam hal kekayaan sampai sekarang, saudara, tidak ada yang bisa menandingi Salomo. Sampai sekarang nggak ada presiden atau negara yang perak itu nggak berharga. Tetapi Salomo bisa membuat negaranya perak pun tidak ada harganya. Terakhir, saudara, Salomo dan istri-istri dan gundik-gundiknya. 1 Raja-Raja 11 ayat 1. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka. Dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Saudara, ini dicamkan, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan. Jadi bukan orang sembarangan. Semua istrinya itu dari kaum bangsawan, ada 700 dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Oke, jadi kita udah lihat profil Salomo. Nah, setelah itu di Alkitab tidak diceritakan bagaimana Salomo menikmati hidupnya dengan 700 dan 300 gundiknya itu, dengan kekayaannya. Tapi saat itu langsung Tuhan berfirman kepada Salomo bahwa karena engkau telah melenceng, engkau tidak setia lagi kepada aku, maka aku akan memecah kerajaanmu menjadi 2 kerajaan. Dan aku akan membangkitkan lawan-lawanmu. Oke. Nah, Salomo di masa tuanya. Jadi, Pengkhotbah tampaknya merupakan jenis buku yang ditulis seseorang menjelang akhir kehidupan, yang merefleksikan pengalaman hidup dan pelajaran yang dipetik. Salomo menulis Amsal dan Kidung Agung, saudara. Itu waktu dia setia kepada Tuhan. Waktu dia itu masih setia kepada Tuhan. Selama bertahun-tahun dia setia dengan berjalan Tuhan, dan setelah dia menghabiskan waktu dengan perempuan-perempuan asing itu yang membawa dia jauh kepada Tuhan, dan mendekati akhir hidupnya, dia menulis kitab Pengkhotbah. Jadi jelas ya, waktu dia setia kepada Tuhan, dia menulis Amsal dan Kidung Agung, dan pada waktu akhir hidupnya, dia menulis suatu kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah adalah kitab pertobatan dia. Oke? Dia menulis Amsal dari sudut pandang seorang guru yang bijaksana, dan Kidung Agung dari sudut pandang seorang kekasih. Tetapi ketika dia menulis Pengkhotbah, dia menyebut dirinya pengkhotbah. Kata Ibraninya adalah Kohelet, yang merupakan gelar yang diberikan kepada seseorang pembicara resmi yang memanggil suatu majelis. Kata Yunani adalah berkumpul, yaitu eklesia. Dan ini memberikan kita judul buku dalam bahasa Indonesia adalah Pengkhotbah. Pengkhotbah adalah suatu kitab yang merefleksikan Pengkhotbah adalah satu kitab yang merefleksikan kehidupan Salomo. Jadi kita udah tahu bahwa Salomo itu hikmatnya itu tidak ada yang menandingi. Dia melakukan pekerjaan besar dengan membangun bait suci. Dia melakukan pekerjaan besar dengan membangun istana Salomo. Ya, Ratu Sheba juga tercengang, ya, melihat hikmat dan kekayaan diberikan Allah kepadanya. Salomo dan kekayaannya membuat
perak tidak berharga lagi pada masanya. Dia memiliki 700 istri dan 300 gundik yang akhirnya membawa dia menjadi jauh kepada Tuhan. Nah, Salomo, saudara-saudara bayangin, setelah apa yang dimiliki Salomo, dengan kekayaan yang tidak tertandingi, dengan hikmat yang tidak tertandingi, kemuliaan yang tidak tertandingi, bahkan istri-istrinya yang tidak tertandingi sampai sekarang, pekerjaan besar dia yang tidak tertandingi, yaitu bait suci, dan pekerjaan istana Salomo yang semuanya dibuat dengan emas murni yang tidak pernah ditandingi. Tetapi dia berkata pada akhir hidupnya adalah kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Jadi apa artinya ini, saudara? Bahwa dia merasa kosong. Dia memiliki segala sesuatu, tapi dia merasa pada akhirnya tidak ada artinya, saudara. Nah, kalau di zaman sekarang ada nggak orang yang kaya, ya, tetapi bersaksi di depan gereja dibilang, saudara, saya kaya, tetapi saya merasa kosong. Jarang, saudara. Tetapi kitab pengkhotbah ini, Salomo dipakai Tuhan untuk bersaksi kepada orang-orang, untuk mengajari kita bahwa segala sesuatu yang di dunia ini tidak dapat memuaskan kita. Bahkan levelnya Salomo. Apakah kita bisa menandingin Salomo dalam hal kemuliaan? Apakah kita bisa menandingin Salomo dalam hal kebijaksanaan? Apakah kita bisa menandingin Salomo dalam hal kekayaan? Apakah Eko bisa menandingi Salomo dalam hal istri dan gundik? Tetapi apa yang dia katakan? Kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Karena dia bingung. Pada waktu tuanya dia ingin kembali ke pencipta. Apa yang bisa dibawa kepada penciptanya? Tidak ada, saudara. Karena itu dia tulis kitab pengkhotbah 1 ayat 1-18 dengan melakukan nalar seperti ini. Ini adalah, ya, pertama adalah pengkhotbah 1 ayat 4-7. Perhatikan, saudara. Keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Bumi, ya, saudara. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Matahari, saudara. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir? Ke situ sungai mengalir selalu. Nah, ini artinya ini, saudara, bahwa segala sesuatu sebenarnya tidak ada yang berubah, saudara. Dari zaman dulu sampai sekarang, bumi tetap ada. Dari zaman dulu sampai sekarang, matahari terbit dan terbenam lalu terbit lagi. Dari zaman dulu sampai sekarang, angin bertiup ke selatan, berputar-putar ke utara, dan kembali lagi. Dari zaman dulu sampai sekarang, sungai tetap mengalir ke laut. Tidak mungkin laut mengalir ke sungai. Jadi segala sesuatu itu tidak ada yang berubah, saudara. Jadi pada bagian ini Salomo mendekati masalahnya sebagai suatu ilmuwan. Dia mengamati sebagai seorang ilmuwan yang mengamati cuaca. Dan dalam meneliti siklus alam di sekitarnya, bumi, matahari, angin, dan air, ini semua mengingatkan pada unsur-unsur kuno bumi, yaitu bumi, udara, api, dan air. Dia dikejutkan oleh fakta bahwa generasi manusia ini rentan, saudara. Datang dan pergi. Sementara alam tetap ada. Memang ada perubahan di sekeliling, namun tidak ada yang benar-benar berubah, saudara. Semuanya hanyalah bagian dari siklus alam dan berkontribusi pada monotonnya kehidupan ini. Jadi, Salomo dengan hikmatnya bertanya, apakah hidup ini layak dijalani? Manusia begitu saja pergi, saudara. Ini juga patut kita pikiri, saudara. Semua ini benar hanya jika kita melihat kehidupan di bawah matahari dan mengabaikan Tuhan. Kemudian dunia akan menjadi suatu sistem tertutup yang seragam, monoton, dapat diprediksi, tidak dapat diubah. Ini menjadi dunia di mana tidak ada jawaban atas doa, tidak ada mujizat,
Karena tidak ada yang dapat mengganggu siklus alam. Ya kan? Tidak ada yang berubah. Tetapi saudara, kita punya Tuhan yang berkuasa atas siklus alami. Namun Tuhan berkuasa untuk masuk ke siklus alam untuk melakukan hal-hal besar dan menakjubkan. Dia benar-benar mendengar dan menjawab doa dan bekerja atas nama umatnya. Saudara, dia menahan matahari di tempatnya agar Yosua dapat menyelesaikan pertempuran penting. Yosua 10 ayat 6-14, baca di rumah. Dia mengembalikan matahari sebagai tanda bagi Raja Hizkia. Dia membuka Laut Merah dan Sungai Yordan untuk Israel untuk menyeberang. Keluaran 14, Yosua 3:4. Dia mematikan hujan untuk Elia 1 Raja 17 dan kemudian menyalakannya lagi. Dia menenangkan angin dan ombak bagi para muridnya waktu para murid ketakutan. Dan di masa depan akan menggunakan kekuatan alam untuk membawa teror dan penghakiman kepada orang-orang di bumi. Ini kita lihat Wahyu 6 di mana ada gempa bumi, petir, segala macam saudara. Manusia tidak bisa berkuasa atas alam, tetapi Tuhan bisa berkuasa atas siklus alam. Jadi saudara, ketika dengan iman kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, dan Allah menjadi Bapa surgawi kita, kita tidak hidup lagi dalam sistem tertutup dan siklus mototong yang berujung. Karena apa? Dunia ini adalah milik Bapa kita. Yang pertama, saudara. Yang kedua, Pengkhotbah 1 ayat 8-11. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenangan-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenangan-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Ini artinya begitu tuh. Saudara, dalam hal ini, tadi Salomo melakukan analisanya dalam pendekatan ilmiah. Sekarang, Salomo melakukan analisanya dengan pendekatan sejarah. Pertama, ayat 8 dulu. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Istilahnya apa? Saudara, tidak ada yang baru, saudara. Tadi tidak ada yang berubah. Yang kedua, tidak ada yang baru. Pada bagian ini, Salomo mengganti masalahnya sebagai sejarawan. Saudara, manusia menginginkan selalu sesuatu yang baru. Mengapa? Karena segala sesuatu di dunia ini pada akhirnya membawa kebosanan. Dan orang-orang merindukan sesuatu untuk mengalihkan perhatian mereka. Tetapi bahkan ketika mereka berbicara, melihat, mendengar hal-hal baru, mereka masih saja tidak puas dengan kehidupan dan akan melakukan hampir apa saja untuk menemukan pelarian. Tentu saja, industri hiburan bersyukur atas rasa lapar manusia akan hal-hal yang baru dan memanfaatkannya dengan keuntungan besar. Saudara, kadang-kadang kita punya istri, saudara, tapi pengen yang baru, saudara. Aduh, istri kita begini, terlalu gemuk. Saya pengennya mungkin yang langsing. Waktu cari yang langsing, aduh, istri saya kekerempengan. Saya maunya yang pas. Kalau Anda cari itu, tidak akan dapat sesuatu yang pas. Karena apa? Sesungguhnya tidak ada yang baru. Seperti kita punya handphone. Udah punya handphone Android, pengen Apple, pengen yang baru. Tapi waktu kita mendapatkan yang baru, sebentar saja kita sudah bosan. Karena apa? Ada saja kekurangannya dan kita pengen sesuatu yang lebih baru lagi. Jadi kesimpulannya segala sesuatu yang di dunia itu tidak dapat memenuhi rasa lapar manusia. Ya kan? Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11, Raja Salomo menjelaskan mengapa manusia tidak puas dengan hidup. Karena rahasianya di sini. Karena Tuhan telah meletakkan kekekalan di dalam hati mereka.
dan tidak ada yang dapat menemukan kedamaian, kepuasan di luar Allah sendiri. Mata tidak bisa dipuaskan sampai kita melihat tangan Tuhan, dan telinga tidak bisa dipuaskan sampai kita mendengar suara Tuhan. Kita harus menanggapi dengan iman kepada Tuhan kita. Satu-satunya yang bisa memuaskan kita adalah Tuhan sendiri lewat firman-Nya. Kalau kita mengalihkan mata kita kepada harta, seperti Salomo, dia tidak puas. Akhirnya dia bilang apa? Kesia-siaan belaka. Dia punya 700 istri juga dia tidak puas. Dia katakan apa? Kesia-siaan belaka. Dia punya kemuliaan yang begitu tinggi juga. Sampai pada akhirnya dia bilang kesia-siaan belaka. Apakah kita bisa melewati Raja Salomo? Tidak, saudara. Hanya satu yang bisa memuaskan kita, yaitu Tuhan sendiri, yaitu Tuhan Yesus lewat firman-Nya. Oke, itu ayat 8. Jadi saya satu-satu akan saya itu. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Nah, ini saya jelaskan bahwa ini artinya bahwa dunia tidak dapat memberikan yang baru. Apapun yang baru hanyalah rekombinasi dari yang lama. Manusia tidak dapat menciptakan sesuatu yang baru. Karena manusia adalah ciptaan, bukan sang pencipta. Hanya Allah yang bisa menciptakan ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi yang ada. Jadi, hanya Tuhan yang dapat menciptakan hal-hal yang baru. Dia mulai dengan membuat orang berdosa menjadi ciptaan baru, ketika mereka percaya Yesus Kristus untuk menyelamatkan mereka. Kemudian mereka dapat berjalan dalam hidup yang baru, bukan hidup yang monoton, seperti yang disesali oleh Salomo. Menyanyikan lagu baru karena sukacitanya datang dari surga sendiri. Sukacita tidak ada di dunia, saudara. Sukacita itu datang dari surga dan masuk ke dalam hadirat Allah dengan cara yang baru dan hidup yang baru. Suatu hari kita akan menikmati langit baru dan bumi baru ketika Tuhan berkata, "Lihatlah, aku akan membuat segala sesuatu baru." Di dunia ini tidak ada yang baru. Kita akan mengalami yang baru saat dengan iman kita percaya kepada Yesus Kristus. Oke. Sekarang itu tadi ayat 9-10. Ya kan? Adakah sesuatu yang dikatakan lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu lama sebelum kita ada ya. Nah, yang ayat 11, kenangan-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan ada pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Ini artinya begini, saudara. Mengapa kita menganggap hal-hal lama adalah hal yang baru? Jawabannya sederhana, saudara. Kita memiliki kenangan buruk dan kita tidak ingin mengingat-ingat hal sebelumnya. Jadi kalau kita misalnya ada seseorang yang menyakiti hati kita, kita tidak mau ingat-ingat. Kita tidak mau belajar dari saya. Kita hanya mau cari yang baru. Oh, mungkin saya bisa dapat orang yang tidak akan menyakiti hati saya lagi gitu ya. Tapi ternyata sama saja, saudara. Akhirnya seperti wanita yang mengatakan, semua laki-laki sama saja. Ya, memang benar. Kecuali laki-laki yang dia cintai, yang dia cari, ada di dalam Tuhan. Dan dia sendiri pun harus ada di dalam Tuhan. Ya, telah dikatakan dengan baik bahwa orang dahulu telah mencuri semua ide terbaik kita. Dan ini benar-benar menyakitkan. Jadi Salomo tentu saja menuliskan ini tentang prinsip-prinsip dasar kehidupan dan bukan metode, saudara. Satu-satunya orang yang benar-benar berpikir bahwa mereka telah melihat sesuatu yang baru adalah mereka yang pengalamannya terbatas. Oh, ada sesuatu yang baru. Ya, sebenarnya sudah lama ada, saudara. Cuman karena sakit hati kita dengan pengalaman yang lama, kita selalu hatinya pengen menginginkan sesuatu baru yang ternyata tidak bisa memuaskan kita. Atau ada penglihatannya tidak dapat menembus ke dalam permukaan sesuatu. Karena ada sesuatu yang baru, mereka pikir itu baru. Mereka salah mengira kebaruan sebagai originalitas. Akhirnya banyak orang pengen jadi transgender. Karena apa? Pengen sesuatu yang baru, saudara. Wanita itu lama, sekarang itu zamannya banci. Wah, ada orang pikir gitu. Karena apa? Mereka sakit hati dulu dan pengen sesuatu yang baru, saudara. Oke, saya lanjutkan. Nah, bagian ketiga, saudara.
Pengkhotbah 1 ayat 12 sampai 18. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tidak dapat diluruskan, dan yang tidak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan, tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat, ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Saudara, saya balik sebentar, bahwa bahkan corona pun itu bukan hal yang baru, saudara. Dulu itu udah ada wabah, sipilis, wabah flu, itu udah ada. Ini adalah sesuatu yang berulang-ulang aja. Metodenya itu beda, tetapi sebenarnya sama. Kejadian berulang-ulang, saudara. Nah, pertama dia melakukan analisa dalam pendekatan seorang ilmuwan. Kedua, Salomo mendekati masalah dalam pendekatan seorang sejarawan. Terakhir, dia mendekati masalah ini dalam pandangan seorang ahli filsafat. Artinya apa, saudaranya? Tidak semuanya perlu dimengerti, saudara. Pada bagian ini, Salomo mendekati masalahnya sebagai seorang filsuf. Ayat 13. Hidup ini sulit, saudara, tetapi hidup ini adalah pemberian Allah. Dia menggambarkan hidup ini sebagai tugas yang menyedihkan, yang hanya membuat Anda kelelahan. Tentu saja ketika Allah pertama kali memberikan kehidupan kepada manusia, dunia belum dikutuk karena dosa. Sejak jatuhnya manusia, seluruh ciptaan mengerang dan bekerja dengan banyak kekecewaan. Pekerjaan kita tidak selalu berhasil. Ini adalah salah satu alasan mengapa hidup begitu sulit. Tetapi saudara, jika dengan iman kita percaya kepada Yesus Kristus, suatu hari Tuhan kita kembali, penciptakan akan diperbarui dari perbudakan ini, saudara. Jadi hidup ini sulit, tetapi hidup ini adalah pemberian Allah. Bagian kedua, saudara, hidup ini tidak akan menjadi lebih mudah jika Anda mencoba melarikan diri dari hidup ini, saudara. Ayat 14. Jadi semua pekerjaan yang dilakukan di bawah matahari tidak pernah benar-benar memuaskan hati. Karena di dunia ini tidak ada yang bisa memuaskan hati. Salomo mengatakan begitu. Kalau Anda berkata lain, ya itu urusan Anda. Salomo yang punya segalanya mengatakan begitu. Mereka hanyalah kesia-siaan dan menggenggam angin, menjaring angin. Anda hanya membuat hidup ini lebih sulit ketika kita mencoba melarikan diri. Saya kasih suatu rekomendasi, saudara. Daripada kita melarikan diri dari kehidupan, mendingan kita lari kepada Tuhan dan membiarkan Dia membuat kita hidup ini layak untuk dijalani. Saudara, pintu utama pelarian adalah bunuh diri, saudara. Dan Salomo akan mengatakan sesuatu tentang ini, keinginan manusia untuk mati, di pengkhotbah berikutnya yang nanti saya akan bahas lagi. Saya akan bahas pengkhotbah 1 sampai habis, saudara. Karena ini berbicara tentang makna kehidupan dan penting sekali bagi kita untuk mengetahuinya. Ini suatu kesaksian orang yang paling kaya, paling mempunyai kemuliaan, bahkan telah mengecap seluruh kenikmatan dunia, saudara. Ya. Ayat 15 tadi, yang bongkok tidak dapat diluruskan, yang tidak ada tidak dapat dihitung. Ini artinya ini. Singkatnya, Raja Salomo berkata begini, masa lalu itu tidak dapat diubah. Jika masa lalu Anda bengkok, Anda tidak dapat meluruskan kembali. Dan adalah bodoh untuk mencemaskan apa yang mungkin telah Anda lakukan. Pikir masa depan, saudara. Yang masa lalu itu sudah tidak bisa diubah. Tetapi ketika Tuhan Yesus melayani di bumi, Dia seringkali meluruskan apa yang bengkok dan menyediakan apa yang kurang. Nah, ayatnya Anda bisa baca. Manusia tidak dapat melakukan ini dengan kebijaksanaan atau kuasanya sendiri. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Raja Salomo melihat masalah ini dari sudut pandang di bawah matahari.
Itu sebabnya mengapa di mata Salomo pun yang mempunyai kebijaksanaan hikmat yang luar biasa pun masalah ini tidak dapat terpecahkan. Kita beruntung karena kita telah mendapatkan Yesus Kristus yang memecahkan segala masalah kita, saudara. Dan ayat 16 dan 18, saudara, hikmat dan pengetahuan tidak selalu memberikan jawaban. Jika ada orang yang diperlengkapi seperti Salomo untuk memecahkan masalah hidup yang sulit dan memberitahukan kita tentang apa hidup itu, maka Salomo itu adalah orang paling tepat. Dia adalah orang paling bijaksana. Orang-orang datang dari segala penjuru untuk mendengar kebijaksanaannya. Kekayaannya itu di luar perhitungan, sehingga dia memiliki sumber daya yang tersedia untuk melakukan apa saja yang dia ingin lakukan. Bahkan dia mengalami kegilaan dan kebodohan. Kegilaan ini maksudnya kebalikan dari kebijaksanaan, karena terlalu pinter tapi tidak bisa memecahkan masalah dalam usahanya mencari jawaban yang benar. Sebenarnya tidak ada yang terlalu sulit baginya. Namun kelebihan ini tidak memungkinkan Salomo menemukan semua jawaban yang dia cari. Nyatanya, kebijaksanaan agung hanya menambah kesulitannya karena kebijaksanaan dan pengetahuan menambah kesedihan dan kesedihan. Jadi ada hal yang tidak semuanya kita perlu mengerti, kita cukup bersandar saja kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, kita sudah sampai kesimpulan dan nasihat dalam Pengkhotbah 1. Saudara, jika Anda adalah orang demikian, seperti bagi sebagian orang, mungkin hidup ini Anda rasa mungkin monoton dan tidak berarti. Kapan saya kaya? Kapan saya mulia? Kapan saya dianggap? Gitu ya. Tetapi tidak harus seperti itu, saudara-saudara. Bagi orang Kristen, hidup adalah pintu yang terbuka, bukan lingkaran yang tertutup. Ada pengalaman harian berkat-berkat baru dari Tuhan. Benar, kita tidak bisa menjelaskan semuanya. Tapi hidup ini tidak dibangun di atas penjelasan. Hidup ini, saudara, dibangun di atas firman Tuhan, saudara. Ilmuwan memberitahukan kita bahwa dunia adalah sistem tertutup dan tidak ada yang berubah. Sejarawan memberitahu kita bahwa hidup ini adalah buku yang tertutup dan tidak ada yang baru. Ahli filsafat memberitahu kita bahwa hidup ini adalah masalah yang dalam dan tidak ada yang bisa dipahami. Tetapi Yesus Kristus adalah kuasa Allah dan hikmat Allah. 1 Korintus 1 ayat 24. Dan dia secara ajaib telah masuk ke dalam sejarah untuk membawa hidup baru bagi semua orang yang percaya kepadanya. Maka saudara, serahkan hidup Anda kepadanya. Terimalah tawaran Tuhan Yesus. Marilah datang kepadaku, hai yang berletih lusuh dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadanya. Saudara, saya tutup dengan pernyataan give thanks to Jesus, dan di perkataan dari Saint Augustine, you have made us for yourself, O Lord, and our heart are restless until they find their rest in you. Jadi, thank you Lord Jesus, you have made our life meaningful in you. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.